Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa untuk membeli bakpia. Selamat datang Sobat Muda Mendunia. Kembali lagi bersama saya di podcast Muda Mendunia. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalani ibadah puasanya. Bersama saya Feby selaku host yang akan memandu acara pada hari ini. Podcast Muda Mendunia kali ini mengambil tema yang luar biasa, yaitu mendunia bersama Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namun, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya ingin menginformasikan kepada seluruh Sobat Muda Mendunia bahwasanya UMY masih membuka pendaftaran di jalur prestasi dan CBT yang memasuki gelombang 6 yang dibuka sejak tanggal 3 April sampai 6 Mei 2023 mendatang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen pendidikan bahasa Jepang sekaligus PIC promosi Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Arsyil Elensyarema Mahawan, MPD. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Feby sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak, di tengah-tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir di acara podcast Muda Mendunia ini. Baik Pak, kita mulai nih. Ngomong-ngomong, kalau di FPB sendiri itu mempunyai keunikan dalam memanggil dosennya. Contohnya, pendidikan bahasa Inggris memanggil dosen dengan panggilan Miss atau Sir. Di pendidikan bahasa Jepang sendiri memanggil dosen dengan sebutan Ustadz atau Ustazah. Nah, kalau di pendidikan bahasa Jepang nih Pak, manggil dosennya tuh dengan sebutan apa sih Pak? Kalau di PBJ sendiri itu manggil ke gurunya, ke dosennya itu dengan sebutan sensei begitu ya. Begitu. Berarti saya manggilnya Bapak aja. Bapak aja. Oke. Oke Pak. Langsung aja di pertanyaan pertama ya Pak. Boleh. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Muda Mendunia bahwasanya bagaimana profil dan sejarah dari Fakultas Pendidikan Bahasa yang ada di UMY nih. Oke, baik. Kalau berbicara mengenai profil dan sejarah, mungkin kita ambilnya dari visinya saja dulu ya. Untuk FEB sendiri kan dia punya visi jadi fakultas yang modern, kemudian profesional, berkarakter, berwawasan internasional, dan juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Sehingga memang tujuan akhirnya ingin memiliki kebermanfaatan juga ya kepada umat, itu yang paling penting. Nah, jadi dari visi itu pastinya nantinya akan dijabarkan ke dalam misi-misi, kan begitu ya, yang akan menunjang visi tersebut. Mungkin kalau sejarah singkat mengenai Fakultas Pendidikan Bahasa itu sendiri, yang awalnya muncul itu sebenarnya adalah PBI. PBI itu lahir 2010, kemudian disusul dengan PBA 2011, lalu terakhir yang bungsu itu adalah PBJ 2012. Gitu, kurang lebih. Saya pernah membaca di salah satu website seputar Fakultas Pendidikan Bahasa nih, bahwasanya fakultas ini didirikan pada tanggal 11 April 2013, tetapi sudah bisa memberikan akreditasi yang mungkin bisa memberikan akreditasi yang sangat bagus. Mungkin bisa diberikan nih Pak tipsnya bagaimana sih cara Fakultas Pendidikan Bahasa bisa seperti saat ini. Oke. Baik, mungkin begini ya, dalam waktu yang bisa dibilang relatif masih muda, tapi kita perhatikan di FPB itu sudah ada 3 fakultas, 2 fakultas sudah alhamdulillah sudah terakreditasi A, kemudian satu lagi itu masih terakreditasi B.
tapi kita dapatkan kurang lebih di jangka waktu yang relatif singkat, 2017 ya kalau tidak salah itu sudah dapat akreditasi. Tidak lepas dari sinergitas antara pemangku kebijakan, pimpinannya, kemudian sivitasnya juga FEB, dan juga mahasiswa karena untuk meraih pencapaian tersebut seluruh komponen harus terlibat begitu ya, dan tentunya SDM begitu ya, sumber daya manusianya juga mengejar gitu ya, nge-push sampai bisa meraih akreditasi tersebut. Itu Mbak. Oke. Nah Pak, seperti yang kita ketahui ya Pak, prodi yang ada di Fakultas Pendidikan Bahasa sendiri itu ada 3. Yeah. Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Jepang, dan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah Pak, mungkin kita lebih spesifik lagi nih ke prodi-prodi yang ada di Fakultas Pendidikan Bahasa. Mungkin kita mulai dulu dari prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Apa sih yang membuat prodi Pendidikan Bahasa Jepang ini menarik? Ya, jadi kalau diberikan angket ya, misalkan dari Tracer Study juga bisa didapatkan data. Kenapa sih milih bahasa Jepang? Kebanyakan karena suka anime, kemudian suka manga. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan entertain ya, Jepang. Atau mau idol kah, atau mau ke sana, dan lain sebagainya. Biasanya awalnya dari sana dulu. Tapi kemudian kalau kita perhatikan prospek ke Jepang juga sangat bagus ya, Mbak ya. Belum lagi ada berbagai banyak profesi yang bisa didapatkan, misalkan sebagai pengajar, kemudian researcher juga bisa, ataupun pemagang ke sana juga dengan bahasa Jepang kita bisa berkecimpung di dunia kebahasa Jepangan gitu, Mbak. Oke, selanjutnya kita ke prodi Pendidikan Bahasa Inggris nih, Pak. Nah, prodi ini katanya sangat diminati oleh banyak sobat muda di rumah. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kenapa sih prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini sangat diminati oleh teman-teman sobat muda di rumah? Oke, kalau pendidikan bahasa Inggris saya pikir karena bahasa Inggris itu sudah sangat dekat gitu ya dengan siswa. Bahkan mungkin PAUD, TK juga sudah mulai mengenal begitu ya, sudah mulai mengenal bahasa Inggris begitu. Sehingga yang jelas kalau berbicara tentang populer, jadi bahasa Inggris itu pasti populer begitu betul ya. sekali. Di segala jenjang itu pasti dibutuhkan. Dan saya pikir dengan PBA juga sama. Ini kan termasuk bahasa resmi PBB begitu ya, baik itu Inggris ataupun Arab, sehingga istilahnya ya, kalaupun peluang dan tadi saya ulang lagi popularitas itu pastinya lebih dikenal oleh banyak masyarakat gitu, Mbak, kalau menurut saya. Oke, selanjutnya ke prodi yang paling terakhir nih, Pak. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, untuk prodi Pendidikan Bahasa Arab ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa sih yang membuat orang-orang ini melihat prodi Pendidikan Bahasa Arab sesuatu hal yang sangat menarik di Fakultas Pendidikan Bahasa? Oke, mungkin ini juga merangkum keseluruhan, Mbak. Yang jelas ada keistimewaan dari prodi-prodi yang ada di Fakultas Pendidikan Bahasa UMY ini. Saya ulang sedikit, untuk PBJ UMY kan pendidikan ya, Mbak ya. Iya. Itu satu-satunya di Jogja, begitu. Dan saya pikir selain di yang negeri, untuk PT sendiri bahasa Arab, saya pikir satu-satunya di Jogja itu ada di PBA, UMY kan begitu ya. Betul sekali. Dan kemudian jenjangnya pun banyak. Dari mulai SD mungkin ada ya, MA, kemudian MTS, kemudian saya pikir ya bahasa Arab juga bahasa resmi PBB, sehingga secara popularitas juga banyak gitu ya diminati, dan saya pikir juga banyak lahan garapan yang berhubungan dengan bahasa Arab. Nah, teman-teman sobat muda mendunia di rumah ini pasti masih bingung membedakan antara fakultas pendidikan sama fakultas sastra. Selalu kita itu fakultasnya dibilang fakultas sastra. Nah, mungkin bisa dijelasin nih, Pak, antara perbedaan pendidikan dan sastra. Baik,
Ya itu juga memang sering ya. Jadi sering juga Iya, banyak yang bilangnya itu prodi sastra atau iya, prodi bahasa itu banyak juga yang bilang seperti itu. Memang kalau tadi secara nomenklatur ada perbedaan tentu sudah beda begitu ya. Tapi yang paling mendasar itu adalah di nantinya profil lulusan kan begitu ya, di oke, profil lulusannya. Nah, karena pendidikan berarti, salah satu profil lulusan dari mahasiswa-mahasiswa yang nantinya belajar di Fakultas Pendidikan Bahasa, nantinya akan diajarkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pedagogik. Artinya oke, dia dia itu bisa mengajar kepada, siswanya, entah itu yang di PBI, PBJ, ataupun PBA. Kalau sastra, saya pikir lebih ke arah, ilmu bahasa yang sifatnya murni begitu ya. Tapi apakah memang tidak ada bahasan sama sekali di pendidikan, bahasa? Ada ya. Jadi selain mata kuliah yang berhubungan dengan, pedagogi, kependidikan, lalu, hal-hal yang berhubungan dengan ilmu murni pun sebenarnya dibahas di, fakultas kita, begitu, Mbak. oke. Dengar-dengar nih Pak, Mhm, mahasiswa FPB bisa magang di luar negeri. mhm. Nah, itu gimana Pak? Mungkin bisa dijelasin nih ke Sobat Muda Mendunia, bagaimana sih caranya agar mahasiswa FPB bisa magang di luar negeri? Oke, berarti kalau untuk calon mahasiswa daftar dulu ya, Iya, daftar dulu, ke UMY, kemudian masuk ke FPB. Ada pilihan, bisa prodi pendidikan bahasa Jepang, prodi pendidikan bahasa Inggris, ataupun, prodi pendidikan bahasa Arab, itu dulu. Nah, iya. kalau sudah masuk, tentu saja kesempatan untuk belajar ke luar negeri itu sangat terbuka lebar, Mbak. Nah, saya jelaskan sedikit saja ya. Misalkan untuk di pendidikan bahasa Inggris begitu, misalkan Oke. di bahasa Inggris sendiri sudah ada banyak inisiasi-inisiasi yang dilakukan dengan mitra di luar negeri. Eee, Misalkan ke Thailand, kemarin kan dosen-dosennya juga ke Filipina, lalu, apa namanya, PBI pun sudah mulai menjalin kerjasama dengan, Muhammadiyah Australia College gitu. Jadi Oke. Muhammadiyah punya sekolah di Australia dan itu sangat besar juga ya kemungkinan bagi, mahasiswa yang ada di FEB itu untuk bisa, magang kah ataupun, internship ke luar negeri. Berat Belum lagi PBA ya. iya, PBA juga ada kesempatan, seperti program yang kemarin itu ke Malaysia, KKL ya. iya, Belum lagi inisiasinya nanti ke Jeddah. Nah, ini luar iya. biasa, sekalian umroh. Kalau di PBJ sendiri ada kesempatan-kesempatan seperti ke Yamanashi, setahun, Mbak, full. Oh, Yamanashi itu Jepang? Iya, ke Jepang. Kemudian ada Hirokawa Enat Hiroshima itu ya. Jadi, kita bisa part-time sekaligus diajari langsung di negeri sakura gitu ya, di Jepangnya langsung. Jadi banyak banget Wah, programnya, Mbak, gitu. oke sangat menarik ya. Saya juga Mhm, tertarik ini mhm, untuk join menjadi keluarga Fakultas Pendidikan Bahasa yang ada di UMY. Nah, Pak, banyak nih teman-teman yang bertanya, khususnya saya sendiri sih, Pak. mhm, Apakah lulusan dari Fakultas Pendidikan Bahasa hanya bisa menjadi guru saja? mmm. Apakah bisa menjadi yang lain, Pak? Oh, tentu bisa ya, bisa. Banyak banyak peluang. Eee, Kalau berbicara tentang apakah lulusannya menjadi pengajar, kalau itu mesti ya, karena, Iya, sudah jadi profil lulusan dan kita juga bekerja field-nya itu adalah di bidang pendidikan kan begitu. Tapi ada juga jalur-jalur yang lain, Mbak. Misalkan, kita bisa menjadi translator begitu ya, penerjemah, bisa seperti itu. Kemudian bisa juga menjadi staf di perusahaan, baik di nasional ataupun internasional. internasional. Kemudian kalaupun tidak memilih, saya tidak mau berhubungan dengan kebahasaan ya, walaupun sebenarnya seharusnya sesuai dengan bidangnya. Ada jalur yang lain dan ada mata kuliahnya. Jadi seorang entrepreneurship ya, jadi Oke, wirausahawan atau pengusaha di bidang baik itu yang berhubungan dengan kebahasaan ataupun di luar kebahasaan. Ada mata oke. kuliahnya juga. Berarti bisa jadi tour guide atau Iya, buka travel betul. Itu gitu. juga bisa, Mbak. Itu juga bisa, Oke, sangat memungkinkan. Apalagi, sekarang itu berhubungan dengan pariwisata sangat ini sangat ya. luas ya, Pak. Betul betul, Mbak. Nah,
Seperti yang kita ketahui ya Pak, UMY kan memiliki segudang prestasi. Mhm. Nah, termasuk FPB yang berkontribusi di dalamnya. Prestasi apa saja yang diraih oleh FPB selama 2 tahun belakangan ini, Pak? Oke, kalau dari, leading sektornya itu adalah prodi, program studi itu pasti banyak banget ya, prestasi yang sudah diraih. Contohnya saja Mmm. seperti PBI kemarin kan meraih, PKKM ya dari Iya. pemerintah, dapat hibah dan, tentu saja apa namanya, banyak sekali, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, kemudian program-program yang dilakukan dari PKKM itu. Belum lagi, apa namanya, prestasi dari mahasiswanya juga ya, mahasiswinya juga, luar biasa, banyak sekali. Kemudian berhubungan dengan akademik lainnya, misalkan, jurnal ya. Jadi kita itu Oke. punya jurnal yang sudah terindeks, nasional bahkan internasional gitu ya. Iya. Ada yang DOAJ, Sinta 4, 3, dan 2. Itu dimiliki, oleh fakultas ya, prodi-prodi di Fakultas Pendidikan Bahasa. Oke. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang ada di FPB sendiri, Pak, ada apa aja nih? Hmm, banyak ya, Mbak, ya, kalau fasilitas tentu saja dari untuk menunjang pembelajaran, ruangan kelas yang nyaman, kemudian baru begitu ya, bagus lah ya, jadi bagus. Kemudian akses internet juga seperti kita Iya. ketahui juga kencang begitu ya. Lalu kita punya yang terbaru, kita punya, apa, research center ya, Dasron Iya. Hamid. Kemudian di, FEB sendiri ada ruangan lab micro teaching dan juga itu Oke. sebagai tempat uji kompetensi, sertifikasi profesi untuk Oke. asisten manajer hotel. Wih, Kita punya keren sekali. dan juga belum belum lagi fasilitas-fasilitas seperti, apa namanya, penunjang aktivitas, kesehatan seperti klinik, kemudian, fasilitas-fasilitas untuk olahraga, kegiatan olahraga, dan juga yang paling penting ada kafe, begitu ya. Oke, betul Mungkin mau nongkrong sekali. dan lain sebagainya. Jadi lengkap gitu. Lengkap sekali ya, Iya, Pak. betul, Mbak. Jadi pengen nih join Mhm, di FPB. oke. Oke, Pak, setelah kita membahas seputar Fakultas Pendidikan Bahasa, mungkin teman-teman yang ada di rumah tidak sabar ingin tahu bagaimana sih cara mendaftarkan diri menjadi bagian dari keluarga Fakultas Pendidikan Bahasa. Mungkin bisa dijelasin nih, Pak, bagaimana caranya? Oke, untuk, informasi kalau mau mendaftar saya pikir, kalau di website bisa dimasukkan ke dalam, mesin pencarian, berarti fpb.uny.ac.id. Tapi kalau mau yang lebih terpusat, nantinya bisa mengunjungi, admisi ya, Oke. admisi. Nantinya di sana akan diberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, seluas-luasnya, dan apapun yang dibutuhkan oleh, kalian semua yang ingin mendaftar ke UMY, khususnya FEB UMY. Oke. Jadi teman-teman yang mau mendaftarkan diri menjadi bagian dari Fakultas Pendidikan Bahasa, langsung saja ke kampus terpadu UMY, letaknya di Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul ya teman-teman. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, Ya, bisa memberikan closing statement, boleh saran, harapan, ataupun motivasi untuk sobat muda mendunia nih yang saat ini ataupun yang ingin bergabung di Fakultas Pendidikan Bahasa. baik, terima kasih Mbak Feby, silakan untuk, kalian yang ingin bergabung dengan FPB UMY, jangan ragu, segera cari informasi, tinggal diklik ya, tinggal dimasukkan ke dalam mesin pencarian, Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jangan ragu, langsung daftar, ajak juga mau temannya, mau saudaranya diajak sebanyak-banyaknya ke kampus kami. Insya Allah untuk, masalah insya Allah untuk peluang, profesi nantinya akan banyak sekali peluang yang bisa diraih oleh kawan-kawan sekalian. Tadi sudah disebutkan banyak sekali jenjang karir yang bisa, kalian dapatkan,
nantinya ketika setelah lulus dari Fakultas Pendidikan Bahasa. Jadi tunggu apa lagi, segera gabung dengan kami. Dengan bahasa kita taklukkan dunia. Oke, dengan bahasa kita taklukkan dunia, dengan semboyan muda mendunia Iya, ya Pak. betul. Oke, baik Pak Arsyil, diskusi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga informasi dan ilmu yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Sama-sama, Mbak. yang sudah menyempatkan hadir dan meluangkan waktu untuk kita semua. Semangat terus dan sehat selalu Pak. Iya, baik, sama-sama Mbak. Sekian dari saya Feby mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.